Baik, kita akan menyelesaikan soal aplikasi dari persamaan kuadrat dengan soal seperti ini. Dina memilih dua bilangan. Selisih kedua bilangan itu adalah 4 dan hasil kali kedua bilangan itu adalah 252. Tentukanlah kedua bilangan itu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Tentu kita harus memahami dengan benar soal yang diberikan. Ya, kita mulai. Dari soal ini ditanyakan dua bilangan yang memenuhi selisih kedua bilangan itu adalah 4 dan hasil kali kedua bilangan itu adalah 252. Bagaimana kita menyusun persamaan kuadrat dari soal ini? Jadi dari soal ini kita dapat susun satu persamaan kuadrat yang nantinya setelah persamaan kuadrat itu dapat disusun, maka kita dapat menyelesaikan persamaan kuadrat itu. Baik, kita mulai. Kita memisalkan. Jadi, misalkan kedua bilangan itu atau kedua bilangan yang kita cari itu adalah P dan Q. Berarti kita akan mencari berapa nilai P dan berapa nilai Q. Sekarang kita memahami soal, dikatakan selisih kedua bilangan itu adalah 4. Berarti kita bisa menuliskan bahwa P dikurangi Q sama dengan 4. Sekarang kita akan rubah bentuk ini P kurang Q menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kita tuliskan P sama dengan 4 ditambah Q. Kita tuliskan ini sebagai persamaan pertama. Itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua dikatakan hasil kali, artinya hasil kali kedua bilangan itu adalah 252. Berarti kita dapat menuliskan P dikali Q sama dengan 252. Kita nyatakan ini sebagai persamaan kedua. Kita sudah memiliki dua persamaan, yaitu P sama dengan 4 tambah Q persamaan pertama, dan P kali Q sama dengan 252 itu persamaan kedua. Sekarang itu persamaan pertama, disubstitusikan ke persamaan kedua. Diperoleh seperti ini. Jadi itu nilai P yang sama dengan 4 tambah Q kita akan masukkan ke P yang ada pada persamaan kedua ini. Maka kita peroleh P kita ganti dengan 4 tambah Q. Jadi 4 tambah Q kali dalam kurung dengan Q sama dengan 252. Kita menyederhanakan bentuk ini dengan
membuat jadi bentuk kuadrat. Makanya kita kalikan 4 kali Q, hasilnya adalah 4Q. Q kali Q adalah Q kuadrat sama dengan 252. Nah, sekarang bentuk ini belum kelihatan seperti bentuk umum persamaan kuadrat. Oleh karena itu kita akan rubah bentuk ini menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Dia menjadi seperti ini. Q kuadrat tambah 4Q. Jadi kita gunakan sifat komutatif. Kemudian kedua ruas ini kita kurangkan dengan 252 atau kita tambahkan dengan negatif 252. Maka hasilnya ini negatif 252. Ini hasilnya sama dengan 0. Jadi 252 dikurangi 252 hasilnya sama dengan 0. Nah, kita sudah menemukan satu bentuk persamaan kuadrat sesuai dengan bentuk umumnya. Oleh karena itu, kita akan memfaktorkan bentuk ini. Jadi, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, pada video sebelumnya, ini kita akan faktorkan menurut faktor-faktor dari persamaan kuadrat di atas. Ini kita tuliskan Q. Ini tuliskan Q, karena kalau kita kalikan Q kali Q adalah Q kuadrat. Kemudian kita akan mencari dua buah bilangan, di mana jumlah kedua bilangan itu adalah positif 4, dan hasil kali kedua bilangan itu adalah negatif 252. Kita pasti akan coba-coba. Nah, kedua bilangan yang sesuai dengan jumlah kedua bilangan itu adalah positif 4 dan hasil kalinya adalah negatif 252 adalah bilangan negatif 14 dan positif 18. Sebab negatif 14 ditambah dengan 18 hasilnya positif 4. Negatif 14 dikali 18 hasilnya negatif 252. Maka kita peroleh Q kurang 14 sama dengan 0. Atau Q tambah 18 sama dengan 0. Ya, seperti ini. Sehingga nilai Q yang memenuhi untuk persamaan ini adalah Q sama dengan 14, atau untuk persamaan ini Q sama dengan negatif 18. Seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Q. Nilai Q yaitu 14 atau negatif 18. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh nilai P? Maka nilai Q ini dimasukkan ke persamaan pertama. Sehingga kita akan menemukan nilai P. Jadi nilai Q disubstitusikan ke persamaan
pertama. Maka kita akan peroleh untuk Q sama dengan 14. Maka kita dapati P sama dengan ini, 4 tambah 14. 4 tambah 14, maka P sama dengan 18. Jadi titik yang diperoleh atau nilai yang diperoleh kedua bilangan itu adalah 18 dan 14. Jadi P 18, Q 14. Kemudian untuk, jadi ini tadi yang pertama. Kemudian sini untuk Q sama dengan negatif 18. Maka kita dapati P sama dengan 4 tambah negatif 18. Hasilnya P sama dengan negatif 14. Jadi untuk Q sama dengan negatif 18, maka kita dapati P sama dengan negatif 14. Jadi kesimpulannya, bilangan yang dipilih oleh Dina, ini kesimpulannya, jadi kedua bilangan yang dipilih oleh Dina adalah tadi ini 18 dan 14 atau negatif 14 atau negatif 14 dan negatif 18. Jadi inilah bilangan yang dipilih oleh Dina. Bisa 18 dan 14 atau negatif 14 dan negatif 18. Ini akan memenuhi 18 dikurangi dengan 14 sama dengan 4. 18 dikali 14 sama dengan 252. Kemudian negatif 14 dikurangi negatif 18, hasilnya adalah positif 4. Dan negatif 14 kali negatif 18 hasilnya adalah 252. Demikian, mudah-mudahan soal ini akan menambah pengetahuan dari adik-adik siswa supaya dapat lebih mampu untuk menyelesaikan soal-soal dalam bentuk persamaan kuadrat. Demikian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali pada video berikutnya.